Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ganjar Badana. Di sini saya akan membuat tampilan login di website dengan template admin LTE di Bootstrap. Pertama kita buka VSCode-nya, lalu open folder untuk folder template login, front end dan admin LTE-nya. Di sini saya memberi nama dengan folder latihan. Membuka untuk folder latihannya. Setelah itu kita buka file atau bikin file dinamakan index.php. Lalu untuk mengisi index.php-nya kita ambil index dari aset front end-nya. Kita kopikan untuk indeks HTML dari aset front end, lalu dipastikan di index.php yang kita buat tadi di awal untuk membuat isi filenya. Setelah itu kita coba untuk melihat tampilan awalnya. Kita ketikkan localhost / nama folder kita latihan. Oh ya, sebelum itu di sini saya lupa untuk mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi XAMPP. Di sini saya mengaktifkan Apache-nya dan MySQL-nya. Kita tunggu dulu untuk Apache-nya. Setelah itu kita start untuk MySQL-nya. Setelah itu kita balik ke Chrome dan kita coba cek, klikkan untuk localhost / latihannya. Terjadi kesalahan, kita coba lihat dulu untuk di VSCode-nya. Oh ya, ternyata belum di save kawan-kawan. Kita save dulu. Setelah itu kita refresh dan kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk tampilan awal yang tadi. Setelah itu di index.php-nya kita ada yang perlu diganti. Kita lihat dari atas dulu, kita scroll ke atas. Dan setelah kita scroll ke atas, di bagian href dan src-nya kita tambahkan. Kita tambahkan itu untuk kita arahkan ke aset front end. Kita ketikkan assets_front_end /nya. Di sini kita hapus untuk titik slash-nya, dan untuk assets_front_end-nya kita kopikan saja biar gampang. Dan untuk href dan src sampai bawah kita tambahkan untuk assets_front_end-nya, karena kita arahkan semua ke assets front end-nya. Kita tambahkan satu persatu. Untuk semua src dan href-nya. Kita scroll ke bawah lagi untuk mengecek
bagian src dan hrefnya untuk ditambahkan assets underscore front end, karena kita akan mengarahkan semuanya ke assets front end. Ini bareng-bareng isinya apa? Kebuk isinya coklat. gembul. Ini kutu. Pati itu. Minggu ini. Ya, untuk bagian akhir ini ada CS scriptnya, kita arahkan juga ke assets front end-nya. Kita bawa lagi untuk for image-nya, kita arahkan juga ke assets front end. Ya, setelah sudah semua, kita save terlebih dahulu. Lalu kita cek lagi ke Chrome-nya, kita refresh, dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini saya akan mengubah kontak untuk menjadi icon login. Di indeks tadi kita scroll ke atas untuk mengganti bagian kontak menjadi login. Di sini untuk kontaknya kita ganti menjadi login. Dan untuk bagian ini kita arahkan ke out. Kita buang untuk pagarnya. Setelah itu kita tambahkan di setelah out itu ketikkan target sama dengan blank. Setelah itu kita refresh, dan untuk icon kontaknya sudah berubah menjadi login. Lalu kita klik, dan tampilan loginnya seperti ini. Setelah itu kita buat untuk database-nya. Kita tunggu untuk buka di phpMyAdmin untuk membuat database agar bisa login. Kita membuat database karena kita akan login menggunakan username dan password. Mohon maaf, ini agak nge-lag laptopnya. Kita ulang saja, kita klik lagi untuk masuk ke phpMyAdmin untuk membuat database-nya.
Di sini kita membuat database baru. Kita ketikkan untuk nama databasenya. Di sini saya menamakan databasenya menjadi latihan. Setelah itu kita create. Lalu kita buat untuk TB pengguna. Di sini saya menggunakan 4 kolom. Kita create. Lalu untuk struktur yang pertama, di sini saya akan menggunakan KTA. Kita primary-kan terlebih dahulu untuk KTA-nya. Setelah KTA, di sini sorry bukan nama, di sini saya akan kasih untuk username. Dan kita gantikan, kita isikan terlebih dahulu 50. Yang ketiga, kita isi password. Lalu type-nya kita ganti varchar. Dan untuk username-nya juga kita ganti varchar ya guys. Tadi kelupaan. Di sini saya mengisi password sama dengan username 50. Lalu yang terakhir kita kasih nama. Varchar juga. Di sini kita isikan 100. Setelah itu kita save. Kita masukkan satu datanya, database-nya agar bisa login. Di sini saya KTA-nya kita isikan 1 sampai 5 kali. Untuk sistemnya kita isikan admin, passwordnya juga admin. Namanya terserah untuk kalian masing-masing. Kini saya menggunakan type passwordnya SHA1. Kita cari SHA1. Setelah itu kita save. Klik go di sini. Kita cek terlebih dahulu ke browse apakah sudah masuk data yang kita inputkan tadi di database latihan. Di sini sudah masuk. Dan setelah itu kita kembali ke VS Code. Di VS Code kita buat folder baru untuk database-nya. Di database kita buat file baru ya guys. Di sini saya menamai config.php untuk mengoneksikan database dengan websitenya. Setelah itu di config-nya kita akan ketikkan yaitu pembuka PHP. Kita atur untuk waktunya di sini untuk default set. Di sini saya menggunakan waktu Asia Jakarta. Mungkin untuk teman-teman yang berada di selain Jakarta bisa menggunakan kota lainnya. Asia Jakarta. Setelah itu kita buat koneksi MySQL connect di yang isi terakhir itu sesuai nama database masing-masing teman-teman. Setelah itu kita ketikkan untuk if koneksi kita menamai apa, tergantung kita menamai koneksinya.
kita ketikkan untuk MySQL connect errornya. Lalu kita tutup untuk PHP-nya. Setelah itu kita buka untuk out, lalu index. Di index out kita tambahkan untuk membuka PHP terlebih dahulu. Kita enterkan terlebih dahulu agar mudah. Di atas kita membuka PHP, lalu di bawahnya kita ketikkan required once. Kita arahkan ke database karena kita tadi telah membuat config di database. Jangan lupa ditutup. Kita save terlebih dahulu ya guys. Lalu kita refresh. Kita coba login untuk tadi yang kita masukkan. Sebentar, kita scroll ke bawah terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan code. Kita buka PHP lagi. Karena di sini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Di sini kita membuat agar database-nya kita login-kan atau kita masukkan inputan user dan passwordnya agar bisa koneksi dengan websitenya dengan database. Selanjutnya kita akan mempersiapkan filenya. Ini saya mempersiapkan file template mana ya? Lalu kita kopikan saja untuk membuat input passwordnya dari input user yang di atas. Untuk tripnya kita ganti type kode tadi SH1. Jadi di sini saya kelebihan untuk buka kurungnya. Kita hapus agar tidak ada error di VS-Code-nya. Setelah itu kita buat untuk SQL cek pengguna.
MySQL query. dan kita akan membuat folder yang bernama sisi. Kita pindahkan si ekstrakan ini ke sisi. Kita ambil semuanya di sini. Jika ambil semua itu menggunakan bintang dari TB pengguna. Nah ini sudah terekstrak ya, tertambah di sini. Kita langsung buka saja Visual Studio Code-nya. Nah kita buka open folder. Kita mau menggunakan CC, kita menggunakan CC-nya ya. Nah ini dia, select folder. Ini teman-teman ya. Nah, langkah yang pertama kita membuat file database ya teman-teman ya. Membuat folder, membuat folder. Kita error. Sorry, di sini saya typo. Ke dalam database yang telah kita buat, yang tadi di bawah. Kita buat juga database PHP. Nah, di sini nanti kita akan mengartikan untuk panggilan si PHP dengan menggunakan tag. Lalu kita buat untuk nilai kembali. Yang pertama yaitu kita menentukan MySQL data 6 rows. data default Kita ambil dari cek pengguna. Kita gunakan nilai kembali lebih dari 0. yang berarti yaitu localhost nice ini apa namanya, terus di dalamnya itu ada localhost, terus username-nya kita kasih root, passwordnya karena kita nggak password, pasangkan saja bagian password, terus nama database-nya yaitu kita menggunakan CC. Oke, terus kita masukkan perumpamaan jika dollar koneksi tidak, berarti ini sudah tidak connect ya. Tidak salah, mohon Kita arahkan ke back end. terus kita masukkan masuk PHP-nya. Nah ini udah ya, ini saja. Terus angka yang kedua kami tanpa login ya, di sini kita ada login dan login juga ini seperti ini. Nah ini ya, nah sesuai mesin startnya, kemudian space. Ini kita tinggal ini kita menghapus yang tidak
Di sini kita arahkan ke out yang kedua. Oke ya, mungkin nanti kita coba saja. Kita perbaiki. Yang pertama kita membuat dashboardnya. Setelah itu kita tutup, jangan lupa karena kita telah membuka PHP. Ternyata masih ada yang error, kita cek. Ternyata nggak ngaruh. Kita save terlebih dahulu. Setelah itu kita cek, di refresh. Di sini kita coba untuk login admin karena tadi saya membuat di database admin. Oh, ternyata ini harusnya berhasil. Kita coba lagi admin. Untuk tampilan seperti ini harusnya ini gagal login. Sebentar, kita coba untuk cek viscode-nya. Apakah ada error? Kita scroll karena tadi harusnya ke tampilan login. Oh, ternyata bagian ini kita ganti untuk username, input usernya, dan untuk input passnya kita ganti password. Kita save dan kita refresh. Lalu kita coba untuk login menggunakan admin sesuai database yang saya buat tadi. Nah, kurang lebih template-nya seperti ini untuk backend-nya. Di sini karena saya belum membuat backend. Setelah itu kita buat folder dinamakan backend. Di backend kita buat untuk file index.php. Untuk index.php di backend kita ambil dari aset admin LTE-nya. Kita kopikan di index 3 HTML untuk mengisi di index backend-nya. Setelah kita pastekan, kita scroll ke atas. Di sini kita arahkan yang href-nya ke aset admin LTE. Kita kopikan untuk aset admin LTE-nya, karena kita juga akan mengarahkan href dan src ke aset admin LTE-nya. Seperti yang saya lakukan tadi di awal. Di sini untuk yang ke bawah, kita scroll ke bawah. Untuk src-nya juga kita arahkan ke aset admin LTE. Di sini kita pastikan karena tadi di atas sudah saya copy agar lebih efisien. Untuk demonya kita hapus saja karena tidak berpengaruh. Setelah itu kita save, lalu kita refresh dan mencoba login lagi menggunakan admin yang sudah saya buat tadi di PHP My Admin. Ya, kurang lebih seperti ini untuk loginnya. Dari template login menggunakan admin LTE template login. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.